Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa. Hari ini saya, Tismiati Al-Karimah, kembali akan menjelajahi dan menyampaikan uraian dan penjelasan tentang term dan proposisi sebagai rangkaian mata kuliah logika dan berpikir kritis. Teman-teman, term dan proposisi itu sesungguhnya analog dengan kata dan bahasa. Jika dalam bahasa Indonesia disebut kata, dalam logika kita belajar tentang term. Ada persamaan sekaligus ada perbedaan. Dalam kata itu hanya satu konsep atau satu pengertian. Ketika ada dua kata disebutlah kata majemuk. Tetapi dalam term, ketika kita sekarang belajar logika, maka dalam term bisa saja terdiri lebih dari satu kata. Beberapa kata menjadi satu konsep. Misalnya saja, Presiden pertama Republik Indonesia. Itu ada 4 kata, tapi itu dalam logika disebut term. Artinya hanya memuat satu pengertian. Nah, manusia dengan bahasanya ini mampu merangkaikan pengertian-pengertian yang ada yang kemudian disebut idea. Ada yang nyebut konsep. Di manakah letak perbedaannya? Manusia dengan panca inderanya sebenarnya mampu melihat fenomena-fenomena di sekitarnya dan memikirkannya. Pada sesi sebelumnya ketika berbicara tentang realitas, bahasa, pikiran. Nah, disinilah mari kita ungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita melalui konsep-konsep yang tertulis dalam bahasa. Ide dan konsep merupakan dua hal yang kelihatannya berbeda. Tetapi ketika konsep itu dimiliki oleh manusia, itu sekaligus menjadi ide. Bagaimana caranya manusia bisa menangkap ide tersebut? Dengan panca inderanya ditambah dengan akal budinya, manusia mampu menampilkan realitas-realitas yang tadinya tidak dibahasakan menjadi dibahasakan. Penting untuk dicatat bahwa ide dan konsep tidak pernah terpisah dari pengertian-pengertian. Konsep adalah hasil dari pengertian yang ditangkap oleh akal kita dan kemudian juga bisa menjadi ide pokok ketika manusia berpikir. Mari kita jelajahi tentang apa itu term. Term dapat dianggap sebagai representasi dari ide atau konsep. Saat kita menyatakan ide atau konsep kita dalam kata-kata, saat itulah term muncul. Misalnya, ketika kita menggunakan kata manusia, kata rumah, kata Tuhan, kita sebenarnya merujuk pada konsep-konsep tertentu, baik konsep itu secara konkret bisa kita indrai maupun tidak bisa kita indrai, tapi bisa ditangkap oleh akal. Mari kita lihat hubungan dalam kata-kata dan term yang ada pada kuliah hari ini. Tentang komprehensi. Komprehensi adalah keseluruhan dari arti yang terkandung dalam suatu term. Nanti akan kita kaitkan dengan ekstensi. Komprehensi ini dapat membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konsep atau term yang kita gunakan. Dengan memahami komprehensi dasar dan komprehensi komplementer misalnya, kita dapat memiliki gambaran yang lengkap tentang suatu konsep. Nah, komprehensi ini kaitannya dengan ekstensi atau keluasan. Bagaimana kita menghubungkan antara komprehensi dan ekstensi dengan term yang kita gunakan?
Prinsipnya sangat mudah sebenarnya. Semakin miskin komprehensi akan semakin luas maknanya. Atau artinya, misalnya konsep tentang manusia, konsep tentang mahasiswa, hanya ada satu term, tetapi ini merujuk pada seluruh manusia atau seluruh mahasiswa yang ada di muka bumi ini. Sebaliknya, semakin luas komprehensi akan semakin sempit ekstensinya. Contohnya, tambah saja satu kata misalnya, mahasiswa Indonesia, maka keluasannya akan menyempit, artinya hanya merujuk pada manusia Indonesia, mahasiswa Indonesia. Lebih sempit lagi, manusia Indonesia di Bandung. Nah, lebih sedikit lagi. Artinya semakin banyak, mungkin kalau bahasa umumnya kita gunakan bukan semakin luas ya, semakin banyak kata atau term yang digunakan, maka ekstensinya semakin sempit. Mari sekarang kita jelajahi apa saja term-term dalam pelajaran kita kali ini. Ada term yang disebut term univokal. Dari katanya sama, maknanya juga sama. Tadi misalnya rumah. Mudah-mudahan mahasiswa ingat kembali tentang syarat berpikir, kondisi berpikir, bahwa ketika kita gunakan term equivokal, manusia akan lebih mudah memaknainya. Kalau orang bicara tentang rumah, oh rumah itu terdiri dari gitu ya, beberapa luasnya, tidak akan seluas dengan aula, dengan gedung, apalagi dengan istana. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian konsep berdasarkan kemampuannya mengartikan sesuatu. Ada konsep kategorimatis dan ada konsep sinkategorimatis. Kategorimatis adalah term yang tidak membutuhkan bantuan term yang lain. Contohnya mobil, contohnya pohon. Sedangkan sinkategorimatis itu adalah kata yang memerlukan bantuan lain. Kata dan atau tetapi. Selanjutnya, konsep juga dapat dibagi berdasarkan pengertian dari sesuatu. Ada term univokal, ada term equivokal, dan ada term analogis. Equivokal, satu kata bermakna banyak. Tikus bisa berarti binatang yang sesungguhnya tikus, bisa juga koruptor. Sedangkan term analogis itu sebagian kata bisa bermakna sama, sebagian berbeda. Misalnya saja, tanggal muda, anak muda, hamil muda. Nah, kata muda ini sebagai contoh dari term analogis. Selanjutnya, konsep juga dapat dibagi berdasarkan bagaimana konsep tersebut bisa dilihat atau tidak, atau diindrai atau tidak. Ada term konkret dan ada term abstrak. Ya, misalnya konkret manusia, jelas konkret. Tapi yang abstrak kemanusiaan. Nah, ke dan an, kita belajar bahasa Indonesia ya. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita membaginya beberapa yang ke dan an, awalan dan akhiran, menjadikan kata itu menjadi yang tidak konkret. Selanjutnya, ada konsep berdasarkan keumuman yang semua orang punya makna yang sama. Jadi konsep seperti buku manusia ini mencakup banyak hal atau objek, buku apapun, manusia apapun. Sementara ada term kolektif, direksi, dewan juri. Nah, artinya satu term dengan dua kata kalau dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang berbeda dengan satuan. Selanjutnya ada term relatif dan term absolut.
term relatif itu akan terbentuk jika ada relasi dengan yang lainnya. Misalnya kata istri, kata ipar. Jika tidak ada yang menikah, maka tidak ada kata ipar. Sementara term absolut itu menunjuk pada beberapa benda, beberapa fenomena yang memang bisa dilihat dan tidak lagi diperbincangkan maknanya. Teman-teman, mari kita masuk ke materi. Setelah term adalah proposisi. Jika tadi term analog dengan kata, maka proposisi itu analog dengan kalimat. Jika dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan kalimat itu, syaratnya hanya ada subjek dan predikat. Gedung tinggi, maka dalam proposisi bisa menggunakan kata adalah. Nah, unsur proposisi ada unsur utama yaitu subjek, predikat, dan kopula. Kalau ada kata saya adalah manusia, maka kata adalah itu kopula. Atau dalam proposisi, nanti setelah ini kita akan belajar apa saja proposisi atau jenis-jenisnya itu apa. Ada proposisi A, ada proposisi E, ada proposisi I, dan ada proposisi O. Dalam proses penalaran, kita perlu memperhatikan ekstensi, lingkungan di mana term-term yang digunakan, serta kualitas dan kuantitas proposisi. Jadi dalam satu proposisi atau tadi analog dengan kalimat, itu ada ciri jika dimulai dengan kata semua. Misalnya, semua manusia adalah fana. Semua manusia itu subjek, adalah itu kopula, fana itu rusak, itu predikat. Kemudian yang menjadikan adalah fana, kopula, dan predikat ini tidak ada kata negasi, maka itu disebutlah proposisi A, universal dan positif. Artinya kualitasnya positif. Sedangkan ada kualitas yang negatif. Semua manusia adalah tidak abadi. Itu disebut proposisi E. A dan E kuantitasnya sama, kualitasnya berbeda. Sedangkan proposisi lain ada dengan rumus lagi, yaitu proposisi I dan proposisi O. Tentang kualitas dan kuantitas, yang positif ini diambil dari kata affirmo, A dan I. Yang A itu sifatnya umum, universal, yang I sifatnya individual atau tadi ya, keluasannya itu individual atau disebut juga partikular. Sedangkan yang negasi atau negatif itu dari kata nego, E dan O, N-nya kecil, E-nya dikapitalkan, G, O-nya kapital juga. Jadi proposisi ini sebenarnya memberikan satu bentuk gabungan antara kualitas dan kuantitas proposisi yang kemudian bisa dilakukan atau dipelajari nanti ketika mahasiswa akan belajar tentang penyimpulan tidak langsung dengan silogisme. Ada premis mayor, ada premis minor, dan ada simpulan atau konsekuen. Maka ikuti terus video-video belajar materi logika dan berpikir kritis yang insya Allah akan kembali kita bertemu di sesi yang lainnya. Teman-teman mahasiswa, tetap sehat, tetap semangat. Semoga kalian terus bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.